menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh Halo, selamat malam saudara. Selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, perang antara Amerika Serikat yang didukung Israel terhadap Iran sudah memasuki hari ke-9. Eskalasi serangan yang semakin meningkat mendesak warga negara Indonesia yang berada di Iran untuk evakuasi dari zona perang. Lalu bagaimana WNI bertahan di tengah serangan? Kami akan hadirkan kisahnya. Dan sementara itu, Amerika Serikat yang menuding Rusia memberikan informasi intelijen kepada Iran untuk menyasar aset militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Melihat eskalasi terkini, Iran menyatakan siap perang hingga 6 bulan. Di sisi lain, Tiongkok meminta semua pihak kembali ke meja perundingan. Perkembangan perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran akan jadi bahasan utama di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Radi Saputro membersamai Anda. Kita buka dari berita Israel yang menyerang kilang dan fasilitas penyimpanan minyak di Teheran, Iran pada Sabtu malam. Israel menyebut serangan ini jadi langkah tambahan memperparah kerusakan infrastruktur rezim Iran. Israel mengklaim telah menyerang beberapa kompleks penyimpanan bahan bakar yang digunakan oleh angkatan bersenjata Iran di Teheran. Kementerian Perminyakan, pesawat tempur Israel menyerang 3 depot minyak di daerah Kohak, Shahran, dan Karaj. Media lokal Iran melaporkan kebakaran besar terjadi di kilang minyak Teheran dan mengonfirmasi bahwa kilang minyak Teheran dan fasilitas penyimpanan minyak dihantam 2 rudal. Rekaman saksi mata yang dirilis pada hari Minggu waktu setempat menunjukkan kobaran api besar yang membakar depot bahan bakar Akhdasih di ibu kota Iran. Reuters mengonfirmasi lokasi video itu terjadi di Teheran. Pemerintah Iran melaporkan serangan terhadap sejumlah depot minyak pada tanggal 7 Maret. NASA Firms mendeteksi aktivitas termal yang mengacu pada lokasi gudang bensin Akhdasih. Kantor berita lokal mengutip Kementerian Perminyakan Iran yang mengatakan bahwa depot bahan bakar terkena serangan di 3 wilayah. Asap mengepul dari sebuah gedung di Dubai, Uni Emirat Arab. Diduga gedung ini terkena serangan balasan dari Iran. Media di Dubai juga menyebut adanya puing-puing dari senjata yang berhasil dicegat di udara, jatuh dan mengenai sebuah kendaraan di wilayah Al-Barsha. Otoritas Dubai menyatakan seorang pria tewas setelah kendaraannya tertimpa puing-puing dari senjata yang berhasil dicegat di udara. Jumat lalu 2 drone menyerang infrastruktur energi dan fasilitas kontraktor Amerika Serikat di Basrah, Irak. Pejabat keamanan bilang sejumlah drone itu menargetkan kompleks yang menampung kantor dan gudang perusahaan minyak asing. Serangan ini memicu kebakaran di fasilitas yang terkait dengan perusahaan jasa energi Amerika Serikat. Serangan ini terjadi di tengah serangkaian insiden drone dan rudal di seluruh Irak, termasuk serangan terhadap ladang minyak dan kargo Bandara Internasional Barsha. Sementara itu, drone Israel menyerang kawasan wisata pinggir pantai distrik Rausheh di kota Beirut, Lebanon pada Minggu pagi. Serangan ini menghantam sejumlah bangunan komersial, salah satunya sebuah hotel. Israel menyatakan serangan ke Lebanon ini menargetkan komandan kunci dari Garda Revolusi Iran yang beroperasi di Beirut, Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon mengungkap 4 orang tewas dan 10 orang luka akibat serangan ini.
كنا نايمين وطلع دبة قوية حسيناها عنا بالأوضة يعني صراحة. العالم كلها على بعضها بتعرف تلبكت وشوية تعمل العالم منيح. فتحوا لنا المخرج اللي لازم ننزل منه ونزلنا كلنا. Sabtu lalu, militer Israel juga menyerang kota Tyre di Lebanon Selatan. Serangan ini terjadi sesaat setelah pemerintah Lebanon mengeluarkan perintah evakuasi mendesak bagi warga sipil. Rudal Israel menghantam area simpanan Marakeh. 3 bangunan utama rata dengan tanah, termasuk pusat kedokteran gigi dan kosmetik Tyre. Kementerian atau maksud militer Israel menyatakan infrastruktur militer Hezbollah jadi target karena diduga kembali membangun kekuatan di wilayah tersebut. Sementara di wilayah Israel, rentetan rudal Iran terus menyasar kota Tel Aviv. Sistem pertahanan udara Israel mencegat beberapa rudal. Suara keras dan kilatan cahaya terlihat di langit Tel Aviv saat rentetan rudal diblokir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump buka suara soal kemungkinan kirim pasukan darat ke Iran. Namun Trump menolak mengungkap prasyarat atau dalam kondisi apa pasukan darat Amerika Serikat ini dikirim ke Iran. Presiden Trump awalnya menolak menjawab pertanyaan soal pengerahan pasukan darat Amerika dalam konflik dengan Iran. Namun ia kemudian mengisyaratkan soal kemungkinan untuk pengerahan pasukan darat tersebut. Trump menyebut bahwa harus ada alasan yang kuat untuk pengerahan pasukan darat. Saat ditanya apakah pasukan darat itu diperlukan untuk mengamankan uranium yang ada di situs nuklir Iran, Trump mengatakan hal itu belum dibahas, tapi mungkin bisa dilakukan nanti. Trump tegaskan serangan udara saat ini telah berhasil menghancurkan Iran. What are the circumstances where you send in ground troops? How are you thinking about that? I don't even want to talk about it now. I mean, it's. I don't think it's an appropriate question. You know, I'm not going to answer it. Could there be? Possibly, for very good reason. Have to be very good reason. And I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. Don't you need ground troops to secure the enriched uranium at the nuclear sites? We'll find out about that. We haven't talked about it, but it was a total obliteration. They haven't been able to get to it. And at some point, maybe we will. You know, that would be a great thing. But right now, we're just decimating them. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan tidak ingin bernegosiasi lagi dengan Amerika Serikat. Araghchi bilang Iran 2 kali bernegosiasi dengan Amerika Serikat, namun di tengah negosiasi, Amerika Serikat dan Israel selalu menyerang Iran. Diplomat Iran ini juga menyatakan Iran lebih siap menghadapi perang kali ini dibandingkan dengan serangan pertama pada Juni tahun lalu. Iran bahkan siap menghadapi berbagai kemungkinan lain, termasuk serang darat Amerika. And we don't see any reason why we should negotiate with the US when we negotiated with them twice, and every time they attacked us at the middle of negotiations. So there is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us. We have never sent any messages to them. So you can see, the quality of our missiles, how much they are upgraded after the last war, because we learned lots of lessons. And we are prepared for any other eventuality, even, a ground invasion. Saudara, 3 anak buah kapal atau ABK warga negara Indonesia yang bekerja di kapal tugboat Mufassah II berbendera Uni Emirat Arab hilang saat menjalani pelayaran internasional di kawasan Selat Hormuz, Timur Tengah. 3 dari 4 ABK WNI ini hilang setelah kapal dilaporkan meledak dan tenggelam di Selat Hormuz pada Jumat 6 Maret kemarin.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab Yuda Nugraha menyampaikan melalui sambungan virtual Zoom dengan Kompas TV, 1 ABK WNI yang selamat sedang mendapatkan perawatan akibat luka bakar di Oman. Insiden ini terjadi saat Selat Hormuz jadi salah satu titik panas peperangan Iran dengan Amerika dan Israel sejak 28 Februari lalu. Dan otoritas terkait saat ini sedang melakukan penyelidikan terkait penyebab ledakan yang terjadi. Lalu kapal Musafa 2 ini tiba di lokasi di dekat kapal kontainer tersebut pada tanggal 6 Maret pukul 2 dini hari. Ketika melakukan persiapan towing, kemudian terjadi ledakan di kapal takbut Musafa 2 tersebut. Dapat kami sampaikan bahwa kapal Musafa 2 berawakkan 7 ABK berasal dari Indonesia, India, dan Filipina. Yang Indonesia ada 4 ABK, ya. Dalam informasi yang kami terima, 3 masih hilang dan 1 dalam keadaan selamat. 1 ABK yang selamat mengalami luka bakar sekitar 20% dan saat ini dirawat di rumah sakit di Kota Kasab. Jadi kalau kita melihat di peta, ini adalah enklave dari wilayah Oman yang ada di Selat Hormuz. Kota Kasab itu adalah kota terdekat dari wilayah kejadian. Dan sejak awal memang sudah ditangani langsung oleh otoritas Oman. Dan saat ini tim KBRI sudah berada di lokasi dan kami terus melakukan koordinasi dengan tim KBRI Mustad. 1 dari 3 ABK WNI yang hilang merupakan warga asal Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Korban diketahui bernama Kapten Miswar Maturusi, bekerja sebagai kapten kapal takbot Mufasa 2. Milik perusahaan pelayaran yang beroperasi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Menurut pihak keluarga, Miswar telah bekerja di dunia pelayaran selama lebih dari 20 tahun. Keluarga bilang komunikasi terakhir dengan korban terjadi pada Rabu lalu. Saat itu Miswar sempat berbicara dengan istrinya dan menyampaikan rencana pelayaran yang akan dilakukannya. Keluarga bilang bahwa mereka mendapatkan kabar hilangnya ABK dari rekan Kapten Miswar, sedangkan belum mendapatkan informasi resmi dari pihak perusahaan. Dan itu kan selama ini kan Kapten Miswar ini setahu saya menurut informasi yang disampaikan selama ini bahwa selama ini dia kerjanya cuma di pelabuhan Pak. Jadi dia kan takbut, jadi kerjanya cuma memandu kapal yang akan masuk di pelabuhan. Harapan saya terhadap pemerintah Indonesia kalau bisa dibantu, karena sampai saat ini kami belum terima pernyataan resmi dari pihak perusahaan Pak. Jadi setiap saya tanya ke yang Kapten Ismail itu, beliau menyampaikan bahwa sementara proses pencarian sementara dari pihak perusahaan belum ada pernyataan resmi dari pihak perusahaannya Pak. Saudara, eskalasi perang Amerika Serikat dan Iran mendesak pemerintah Indonesia mengevakuasi warga negara Indonesia secara bertahap. Cerita WNI dari Iran kami hadirkan usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Saudara, eskalasi perang Amerika Serikat didukung Israel terhadap Iran yang berjalan lebih dari 1 pekan semakin meningkat. Kini pemerintah mulai mengevakuasi warga negara Indonesia di Iran secara bertahap. Pemerintah tengah mengevakuasi 32 warga negara Indonesia dari Iran ke Baku, Azerbaijan. Pemerintah mencatat ada 329 warga Indonesia yang menetap di Iran. Kementerian Luar Negeri memperkirakan evakuasi WNI gelombang pertama ini akan tiba di Indonesia pada 9 atau 10 Maret. Tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan, tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi real di lapangan. Untuk rencana evakuasi selanjutnya akan diputuskan oleh pemerintah RI setelah melalui berbagai pertimbangan keamanan yang paling update dan aspek-aspek lainnya, termasuk asesmen dari KBRI Tehran sebagai kantor perwakilan PEMRI yang memiliki kemampuan untuk memberikan asesmen yang paling lengkap. Perang Amerika Serikat yang didukung Israel terhadap Iran juga berdampak pada jadwal penerbangan jemaah umroh.
Salah satu jemaah mengungkap, sejumlah WNI jemaah umroh yang sudah meninggalkan penginapan sempat tertahan di bandara saat berbagai jadwal penerbangan dibatalkan. Pada saat bersamaan, penginapan di Mekah dan Madinah, Arab Saudi pun penuh saat Ramadan. Itu ada beberapa yang memang tercancel waktu itu. Mereka masih ada di sekitaran bandara Jeddah gitu. Oh, otomatis tidak tinggal di penginapan berarti ya? Karena untuk saat musim Ramadan ini, setahu saya memang full untuk hotel di Mekah ataupun di Madinah. Jadi agak susah mungkin untuk mencari hotel ya Pak. Sementara itu, di Uni Emirat Arab, pemerintah telah menetapkan siaga 3 sejak awal serangan balasan ke Iran ke sejumlah aset Amerika dan Israel 28 Februari lalu. Kemlu mencatat 121 penerbangan WNI dari Abu Dhabi dan Dubai kembali ke Indonesia terganggu. Kemlu telah meminta visa darurat untuk memperpanjang masa tinggal WNI yang penerbangannya terdampak perang AS Israel dan Iran. Kita sudah koordinasikan dengan otoritas setempat untuk memastikan keamanan mereka, penyediaan akomodasi dan logistik, dan juga penyediaan emergency visa. Karena kalau untuk transit sebetulnya hanya diberikan visa 96 jam, namun saat ini sudah diberikan emergency visa hingga nanti mendapatkan penerbangan keluar dari UAE. Saat ini siaga 3, dan kemudian kita melakukan town hall meeting dengan seluruh WNI kita yang ada di UAE untuk memberikan update situasi keamanan dan juga langkah-langkah kontingensi jika terjadi eskalasi. Kemlu mencatat ada warga negara Indonesia di Timur Tengah. Pemerintah memastikan respons menghadapi situasi darurat sudah siap jika eskalasi perang AS Israel dan Iran meningkat. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana sebenarnya situasi serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang dirasakan warga negara Indonesia yang sempat berada di Iran? Kita tanyakan pada salah satu WNI yang berada di Iran, yang pernah berada di Iran dan saat ini berada di Baku, Azerbaijan untuk transit sebelum nantinya pulang ke Indonesia. Ada Ahmad Hukam Muchaba. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Hukam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas. Ya, Mas Hukam, saat ini Anda di Baku ya, sedang transit begitu menuju ke Indonesia, insya Allah besok dipulangkan, mudah-mudahan lancar. Tapi saya ingin juga Mas Hukam berbagi cerita, berbagi kisah gitu, bagaimana saat Anda berada di Iran pada saat awal-awal konflik terjadi antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran, Mas Hukam. Ya, jadi terkait awal-awal serangan itu saya masih di asrama, kemudian saat itu kami bersama teman-teman pelajar Indonesia yang ada di Iran tentunya merasakan hal yang sangat mengkhawatirkan seperti 12 hari tahun lalu. Cuman untuk eskalasi saat ini serangan-serangan terus berlanjut seperti itu, dan apalagi di bulan Ramadan seperti ini kan juga kami sempat merasakan dari jam 5:30 pagi hingga waktu sahur seperti itu. Oke, ini kan Iran juga sempat diserang pada Juni tahun lalu ya Mas Hukam ya. Anda pada saat Juni tahun lalu berada di sana juga ya? Iya ya, betul. Adakah perbedaan ketika serangan pada Juni lalu dengan serangan yang terjadi pada awal tahun 2026 ini? Untuk perbedaan mungkin hanya di pola serangan ya. Kalau 12 hari tahun lalu di 2025 mungkin aktif serangan itu pada saat malam hari saja. Tetapi untuk tahun ini di bulan Ramadan 2026 itu rudal aktif itu sejak pagi hari jam 5:30 hingga waktu sahur seperti itu. Oke, perbedaannya ada di situ. Oke, Mas Hukam, apakah WNI yang di sana termasuk Mas Hukam juga pada hari-hari awal serangan Amerika Serikat Israel ke Iran itu terjadi, mendengar langsung atau melihat dampak serangan yang begitu masif seperti kerusakan bangunan, listrik padam, atau akses internet terganggu? Apakah Anda merasakan itu juga?
Ya, kalau untuk internet terputus itu kami sempat merasakan. Kemudian untuk kondisi masyarakat Irak sendiri masih biasa aja, mereka masih berani untuk keluar. Kemudian untuk toko-toko sembako itu masih buka. Kemudian untuk listrik padam, kemudian rusak bangunan itu kami dari pelajar Indonesia belum lihat gitu. Tapi untuk internet dipadamkan kami sempat merasakan. Tapi kemudian untuk menghubungi keluarga pun sangat terbatas gitu. Oke, mohon maaf sebelumnya, Mas Sukam sendiri di Iran ini sedang studi atau bekerja atau bagaimana? Iya, saya studi di Iran, ya? Mas. Di Teheran? Iya, di kota Teheran. Di kota Teheran. Baik, tapi saya juga ingin juga tahu sebenarnya seberapa aman sih posisi warga negara Indonesia di Iran menurut pengalaman Anda? Apakah ada kekhawatiran karena serangan menyasar fasilitas publik atau sipil atau fasilitas pendidikan seperti yang Anda saat ini sedang studi juga, sekolah dan lain-lain? Apakah KBRI Teheran juga memberikan terus informasi-informasi terbaru terkait serangan-serangan ini? Ya, untuk seberapa aman sih terkait di kampus kami itu terbilang aman di kampus kami. Kemudian untuk KBRI Teheran terus mengawal dan terus menginfokan hal-hal yang terbaru. Kemudian ketika ada mungkin keinginan dari WNI untuk mengevakuasi, ya mereka KBRI Teheran memfasilitasi tersebut. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Asatan, Bapak Atas Pertahanan, kemudian Bapak Asisten Atas Pertahanan, Bapak Sony dan Bapak Daryl yang terus mengawal kami. Terima kasih untuk hari-harinya jangan begitu terus mengawal sehingga kami aman. Alhamdulillah kami ini selamat di Azerbaijan dan akan terus lanjut penerbangan hingga di Jakarta seperti itu. Mas Sukam, Anda ini kan sedang studi di sana dengan beberapa WNI juga tentunya ya. Ada juga yang beberapa WNI yang ikut studi bersamaan dengan Anda di Teheran. Ini bagaimana kelanjutan studinya saat ini? Apakah sementara terhenti atau ada skema lain yang bisa ditempuh ketika studi ini masih berjalan dan konflik berlangsung? Ya, untuk studi saya di kampus kami di Ahlul Bait University dengan skema mungkin online, akan tetapi saya akan meminta tindak lanjut dari bidang pendidikan di universitas kami ketika mungkin ada skema lain atau mungkin diliburkan sementara sehingga ketika perang ini sudah selesai dan bersyukurnya kami dari pelajar Indonesia bisa kembali dengan melanjutkan studi kami seperti itu. Saya ingin beranjak ke proses evakuasi, Mas Sukam. Anda saat ini kan berada di Baku ya, sudah berada di Baku dan bersiap untuk kembali ke tanah air untuk proses evakuasi. Nah, ada berapa orang yang bersama Anda di tahap awal ataupun di kloter pertama proses evakuasi ini warga negara Indonesia yang berada di Iran? Ada berapa orang kira-kira total bersama dengan Anda juga? Untuk gelombang pertama ada sekitar 32 WNI Mas yang sekarang sedang berada di Hotel Kafkas di Baku, Azerbaijan seperti itu. Keseluruhan ada 32. Nanti berangkat dari Baku jam berapa dan tiba di Indonesia kapan, Mas Sukam? Terbang jam 10 malam waktu Baku, Azerbaijan dan tiba di Jakarta itu sekitar jam 7 seperti itu. Nah evakuasi tahap pertama ini kan Anda ikuti, yang ingin saya tanyakan apakah ini keputusan Anda atau ada instruksi langsung dari pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri agar Anda pulang dulu ke Indonesia untuk mengamankan diri atau bagaimana, Mas Sukam? Ya, untuk keputusan itu saya sendiri dan untuk pemerintah hanya menawarkan seperti itu dan untuk seperti itu sih. Tapi selama proses evakuasi dari mulai Teheran sampai ke Baku kemarin semua berjalan lancar atau ada kendala-kendala yang dihadapi pada saat perjalanan?
Untuk perjalanan dari kota Tehran menuju Baku, Azerbaijan berjalan dengan lancar, Mas. Alhamdulillah. Semua selamat dan sekarang sedang ada di hotel. Oke. Terakhir, sebenarnya apa yang masih menjadi kekhawatiran Anda terhadap konflik yang terjadi di Iran ini, terutama bagi warga negara Indonesia yang saat ini sama-sama juga sedang berjuang untuk mungkin mengevakuasi diri ke tanah air, Mas Hukam? Ya, untuk kekhawatirannya sendiri sih terkait karena saya sedang menempuh studi dan belajar di Iran, tentunya kami sangat mengkhawatirkan pendidikan kami, apalagi ketika nauzubillahnya pendidikan kami terhenti, Mas. Nah, itu yang membuat kami pelajar Indonesia khawatir. Dan kami sangat berharap, tentunya kami sangat berharap dengan kondisi seperti ini, kepekaan kita terhadap pendidikan, apalagi pelajar kita di Timur Tengah semakin terbuka. Apalagi saya sangat berharap lah ketika pemerintah Republik Indonesia itu membuat regulasi yang tentunya pelajar Timur Tengah dan Afrika, apalagi ketika di negara-negara konflik seperti Iran, itu apakah ketika mereka kembali dan tidak bisa melanjutkan studinya di Iran, apakah akan dibuatkan regulasi seperti beasiswa ataupun regulasi lain seperti itu yang mungkin kementerian terkait bisa menindaklanjuti seperti itu. Oke, saya yakin harapan Mas Hukam ini juga didengar oleh pemerintah terkait skema yang bisa ditempuh, studi yang saat ini tertunda akibat konflik Iran yang terjadi di sejumlah wilayah di Iran, dan semoga kepulangan Mas Hukam besok lancar sampai Jakarta dan apalagi sampai kampung halaman ya, kampung halaman di Banyumas ya, Mas Hukamnya, semoga lancar dan bertemu kembali Mas, dengan Banyumas, betul, keluarga di kampung halaman. Baik, terima kasih Mas Hukam, Mas Ahmad Hukam Caba telah berbagi ceritanya di Sapa Indonesia Malam. Sekali lagi berhati-hati, selamat kembali ke tanah air. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara, Korps Garda Revolusi Iran bilang mereka siap untuk berperang habis-habisan selama 6 bulan ke depan. Apakah pernyataan ini disampaikan karena ada Rusia dan Tiongkok di balik kekuatan Iran? Kita punya pembahasannya bersama analis Timur Tengah setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Amerika Serikat menyebut Rusia diduga memberikan informasi intelijen kepada Iran yang berpotensi membantu Teheran menargetkan aset militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Namun Presiden AS Donald Trump tidak secara langsung mengonfirmasi laporan terkait intelijen AS yang meyakini Rusia telah memberikan informasi kepada Iran untuk menargetkan pasukan dan aset Amerika Serikat di Timur Tengah. Namun Trump mengisyaratkan bahwa hal itu tidak terlalu penting jika Moskwa terbukti membantu Iran. If they are, it's not helping much. You take a look at what's happened to Iran in the last week. If they're getting information, it's not helping them much. I don't know, look, they can give all the information that they want, but people they're sending it to are overwhelmed. Russia would be overwhelmed too. Anybody would be overwhelmed. Wang Yi, Menteri Luar Negeri Tiongkok, bilang bahwa perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran seharusnya tidak pernah terjadi karena tidak menguntungkan pihak manapun. Wang Yi menyerukan penghentian segera operasi militer dan mendesak semua pihak untuk kembali ke meja perundingan. Wang menyampaikan kedaulatan Iran dan negara-negara teluk lainnya harus dihormati dan urusan Timur Tengah harus diputuskan harus diputuskan oleh negara-negara regional secara independen.我们注意到，近期呢，美国和以色列再次对伊朗发起军事打击。那目前冲突已经蔓延到整个的中东地区。这是一场本不应该发生的战争，也是一场对各方都没有好处的战争。
中东的历史已经反复告诉世人，武力不是解决问题的办法，兵戎相见只会增添新的仇恨，酝酿新的危机。中方愿再次呼吁，立即停止军事行动，防止局势轮番升级，避免战火外溢蔓延。Korps Garda Revolusi Iran bilang mereka siap untuk setidaknya perang skala penuh intensitas tinggi selama 6 bulan dengan kecepatan saat ini. Iran klaim rudal yang telah digunakan sejauh ini sebagian besar termasuk generasi pertama dan kedua produksi tahun 2012. Dan Iran bahkan belum menggunakan rudal yang telah diproduksi selama 10 tahun terakhir yang telah meningkat beberapa kali lipat. در تسلیحات هم در راهبرد هم در تاکتیک ابتکار عمل ذراتخانه موشک‌های سنگین بالستیک کروز انواع پهباد و شناورهای تهاجمی متناسب با یک جنگ گسترده، یک جنگ تمام عیار، یک جنگ طولانی تامین شده. Saudara, jika Rusia dan Tiongkok benar berada di balik kekuatan Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, apakah perang ini diprediksi akan lebih lama? Dan apa keuntungan Rusia dan Tiongkok mendukung Iran? Kita akan bahas bersama Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah dari Universitas Pajajaran. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Dina. Waalaikumsalam Mas Redi. Baik, Mbak Dina, saya ingin tanya langsung, seberapa kuat bukti bahwa Rusia dan Tiongkok berada di balik kekuatan Iran dalam konflik ini? Apakah dukungannya bersifat militer, kalau memang ada, ataukah intelijen, ekonomi, atau lebih pada dukungan diplomatik, Mbak Dina, menurut Anda? Ya, dugaan bahwa ada dukungan-dukungan dari Iran, dari China maupun Rusia itu sebenarnya disampaikan oleh pihak luar Iran ya. Kalau Menteri Luar Negeri Iran sendiri ketika diwawancarai dia menjawab, oh iya mereka mendukung kami secara politik dan cara-cara lainnya dan and other ways gitu. Sehingga dari pihak Iran sendiri tidak berterus terang ya apa saja bantuannya. Tapi memang sangat mungkin bahwa China dan Rusia itu memberikan bantuan, minimalnya bantuan intelijen ya. China punya kekuatan satelit dan mampu untuk mendeteksi mana target-target penting yang bisa diserang oleh Iran sebagai pembalasannya atas serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Dan saya pikir memang ada kepentingan ya, ada irisan kepentingan antara Iran, Rusia dan China, yaitu sama-sama memang ada masalah dengan Amerika Serikat ya. Kita tahu Rusia ini kan juga bermasalah dengan Amerika Serikat karena Amerika mendukung Ukraina. China juga ada masalah perang dagang, persaingan dagang dan lain-lain. Artinya kalau tadi bantuan intelijen yang Anda sampaikan tadi untuk menyokong Iran dalam konteks konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, ini masuk dalam konteks kepentingan geopolitik begitu ya, Mbak Dina ya? Iya betul ya, karena memang kalau sampai misalnya Amerika Serikat berhasil mengalahkan Iran, artinya kan hegemoni China dan Rusia di kawasan akan jauh berkurang ya, karena misalnya ini jalur distribusi di Selat Hormuz yang tadinya ada dalam kendali Iran mampu untuk menutup ketika berganti pemerintahan. Misalnya kan Amerika Serikat yang diinginkan adalah perubahan rezim ya, dia ingin ada pemerintahan baru yang sangat pro Amerika. Nah kalau itu terjadi tentu China juga terancam juga ya. Kalau gitu selain kepentingan geopolitik, menurut Anda Mbak Dina, apakah ini bisa juga disebut sebagai bentuk proxy war melawan Amerika Serikat dan Israel? Bentuk sokongan intelijen yang disampaikan oleh Rusia dan Tiongkok nantinya? Tidak, saya pikir kan proxy war itu kan ketika satu pihak menerima instruksi dan diatur-atur oleh pihak yang lain ya. Sementara Iran ini kan tidak mendapatkan instruksi dari siapapun. Ini adalah kebijakannya sendiri sejak 1979 untuk memberikan bantuan kepada Palestina, perjuangan bersenjata Palestina, dan itulah sebabnya Amerika Serikat dan Israel betul-betul berusaha agar pemerintahan Islam Iran yang saat ini berkuasa di Iran itu tumbang. Mereka melakukan
melakukan sangat banyak upaya ya, baik itu destabilisasi, memprovokasi demo-demo di dalam negeri supaya menggulingkan pemerintahnya sendiri, juga aksi-aksi serangan proksi, dan sekarang ini memang ini ya yang paling ekstrim ya, betul-betul menyerang secara langsung dan bahkan membunuh pemimpin Iran. Oke, artinya Rusia dan Tiongkok sepertinya akan lebih memilih berada di belakang layar ya untuk menyokong Iran pada saat perang terjadi. Nah, kira-kira kalau kita bicara untung dan rugi begitu ya, keuntungan strategis Rusia jika Iran mampu menahan tekanan Amerika Serikat dan Israel, dan juga keuntungan dari Tiongkok dengan upaya yang serupa, apa kira-kira Mbak Dina? Ya, pada akhirnya ketika Amerika Serikat hegemoninya jauh berkurang di kawasan ya, kita bisa bayangkan saat ini kan yang dilakukan oleh Iran kan menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Nah, kalau itu betul-betul disfungsi, tidak lagi bisa digunakan oleh Amerika Serikat, kan otomatis power Amerika Serikat di kawasan akan jauh berkurang dan bahkan terancam keluar dari Timur Tengah. Nah, seandainya itu terjadi, berarti kalau kita lihat dari kacamata global, dominasi Amerika Serikat, power Amerika Serikat di dunia juga akan jauh berkurang. Nah, buat Rusia ini sangat menguntungkan karena artinya ancaman terhadap Rusia juga berkurang. Karena Ukraina, kita tahu Ukraina kan pendukung utamanya Amerika Serikat, sehingga buat Rusia kalau memang Amerika Serikat ini betul-betul terusir dari Timur Tengah dalam arti bukannya jauh berkurang, ya tentu Rusia akan happy ya, karena dia bisa menghadapi Ukraina dengan lebih fokus lagi. Kalau gitu terakhir, kalau memang Iran mendapat dukungan dari Rusia dan Tiongkok meskipun dari belakang layar, apakah ini berarti konflik di Iran ini akan berpotensi berlangsung lebih lama seperti yang Iran klaim juga bisa kami ladeni selama 6 bulan ke depan katanya? Ya, kalau dari pihak Iran, dia menyatakan percaya diri karena juga kita lihat bagaimana Iran ini produksi senjatanya diproduksi secara mandiri dan berbiaya rendah, tapi efektif. Sementara sebaliknya justru yang perlu khawatir adalah Amerika Serikat, dan itu suara-suara dari dalam negeri juga sudah banyak ya, bahwa amunisi Amerika Serikat ini betul-betul dalam kondisi gawat, sehingga memang justru Amerika yang tidak sanggup untuk berlama-lama. Tapi baik Trump maupun Menteri Perangnya Trump, Pete Hegseth itu kan terus berusaha ya menunjukkan bahwa mereka kuat, mereka bisa lama. Tapi menurut saya itu lebih ke ini ya, membangun citra untuk menekan lawan. Tapi sayangnya saat ini kita melihat bahwa Iran tidak bisa ditakut-takuti lagi ya, karena situasinya juga buat Iran, kalau dari sisi militer itu dia lebih untung, lebih unggul. Cuma memang kita lihat bagaimana rakyat Iran dibombardir terus ya oleh Amerika Serikat yang dia tidak peduli bahwa itu adalah target-target sipil. Saya pikir ini yang menjadi tragedi juga ya. Menlu Iran Araghchi juga mengatakan ya, percuma saja kita bernegosiasi, toh pada saat sebelumnya negosiasi juga kita tetap digempur, katanya begitu. Baik, terima kasih analisisnya Mbak Dina Sulaiman, analis Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran, telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam Mas Radi. Saudara, setelah jeda kami punya informasi menarik lainnya di Sapa Indonesia Malam. Tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang longsor. Sejumlah orang dilaporkan tertimbun longsoran sampah. Sesaat lagi. Saudara, tempat pembuangan sampah terpadu TPST Bantar Gebang milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta longsor. Sejumlah orang dilaporkan tertimbun longsoran sampah. Ini di depan saya nih, sama mobil-mobil. Gambar ini memperlihatkan suasana sesaat setelah gunungan sampah di TPST Bantar Gebang longsor. Beberapa truk sampah terlihat tertimbun longsoran sampah. Warga sekitar menyebut ada korban dalam peristiwa ini, namun jumlahnya belum bisa dipastikan karena proses evakuasi masih dilakukan. Belasan alat berat dikerahkan untuk membantu proses evakuasi korban. Ketinggian gunungan sampah di TPST Bantar Gebang saat ini diperkirakan telah mencapai 40 meter. Bantar Gebang itu udah kritis, ya, udah kritis, kemudian dikelolanya pendamping gitu. Jadi dikelola pendamping rawan longsor gitu. Jadi total ada berapa korban yang di ini? Yang perkiraan? Tadi dapat informasi sopirnya 1, pemulungnya 2 gitu. Karena ada beberapa mobil yang masih teruruk di saluran ini.
Kita perbarui informasi dari peristiwa sampah atau gunungan sampah yang longsor di TPST Bantar Gebang bersama dan tim unit Siaga SAR Bekasi, MC Rian. Selamat malam, Mas Rian. Selamat malam. Ya, Mas Rian, langsung saja kami dapat informasi, bisa diinformasikan atau diklarifikasi apakah betul ada 3 orang yang meninggal dalam peristiwa ini? Sampai dengan saat ini tadi ditemukan 3 orang dan sudah dibawa ke rumah duka. Oke, baik. Sudah dalam keadaan meninggal dunia ya, Mas Rian ya? Betul, Pak. Oke, saat ini proses evakuasi masih dilakukan. Bagaimana bisa diceritakan atau bisa disebutkan prosesnya sudah sejauh mana? Sampai saat ini tim SAR gabungan di lapangan masih melakukan upaya pencarian dengan melibatkan kurang lebih ada 20 alat berat seperti itu. Oke. 3 korban meninggal ini warga sekitar sedang berada di rumah atau bagaimana, Mas Rian, pada saat kejadian? Kebetulan untuk salah satunya adalah pemilik warung. Oh, pemilik warung, di sini, baik. Ya. Pada saat kejadian yang Anda ketahui informasinya ada berapa orang selain 3 orang yang dinyatakan meninggal dunia tadi? Kalau informasi yang saya dapat di sini dugaan korban yang masih ada di sini ada sekitar 10 orang, 5 orang dari supir truk dan 5 orang dari masyarakat atau pemulung seperti itu. Oke, ini adalah visual terbaru, saudara, yang kami dapatkan dari TPST Bantar Gebang dan sepertinya memang proses evakuasi. Mas Rian juga sambil berbincang dengan kami juga bisa diceritakan proses apa yang sedang sekarang berlangsung di sana. Mas Rian? Gimana, Pak? Ya, siap. Bagaimana proses evakuasi yang terjadi di sana ini? Kami juga dapat visual terbaru, bisa Anda juga ceritakan apa yang sedang terjadi di sana sekarang? Saat ini tadi kita menemukan 1 lagi korban, tapi belum bisa diketahui identitasnya. Ada 1 korban lagi. Itu lagi sementara proses evakuasi. Oke, ada 1 korban lagi yang saat ini juga sudah diketahui dalam keadaan meninggal atau bagaimana, Mas Rian? Dalam keadaan meninggal dunia. Dalam keadaan meninggal, sehingga total sementara ini ada 4 ya yang sudah ditemukan dan dalam keadaan meninggal begitu? Betul, Pak. Baik. Betul, Pak. Oke, yang terbaru ini yang ditemukan 1 orang ini apakah dibawa ke tempat yang sama untuk diotopsi atau bagaimana? Masih di lokasi sekitar titik kejadian. Oke, baik. Mas Rian, sepertinya ini kan bukan pertama kali ya longsor di lokasi zona 4 ini terjadi. Sebenarnya apa yang bisa diantisipasi agar kejadian seperti saat ini juga tidak terjadi lagi di kemudian hari? Apakah TPST akan ditutup dulu atau bagaimana? Untuk kejadian seperti ini kayaknya ini baru yang pertama. Oh, baru yang pertama. Oke. Langkah-langkah ke depannya kayaknya saya belum bisa memastikan seperti apa. Oke. Mas Rian, mohon maaf, ini saya juga melihat adanya genangan air di sana. Apakah ini dalam kondisi banjir atau bagaimana di sekitar TPST ini? Ya, ada genangan Pak. Ada genangan air. Oh, apakah genangan air ini mempersulit proses evakuasi? Untuk proses evakuasi sih tidak terkendala dengan genangan itu. Oke, baik. Mas Rian, selain warung yang Anda sebutkan tadi dan ada beberapa korban yang tertimbun longsor, di sekitar TPST apakah ada permukiman warga juga yang harus diwaspadai? Untuk pemukiman warga di sini tidak ada sih. Di sini jauh dari pemukiman warga. Oke, artinya saat ini proses evakuasi sedang berlangsung, melibatkan pihak mana saja, Mas Rian? Dari sini yang terlibat dalam proses evakuasi di sini kami ada tim SAR gabungan dari berbagai unsur TNI, Polri, dan kemudian organisasi relawan yang ada. Kurang lebih ada sekitar 100 personil yang terlibat. 100 personil yang diterjunkan, proses evakuasi masih terus sedang berlangsung di sana. Dan terima kasih dan tim unit Siaga SAR Bekasi MC Rian telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Malam, dan nanti informasi terkait peristiwa sampah longsor di TPST Bantar Gebang akan kami hadirkan di program-program berita Kompas TV lainnya. Ya, sementara ini juga ternyata ada pernyataan dari Bantar Gebang, dari sepertinya aparat polisi di sana, kita akan dengarkan bersama.
Oke, kami mencoba mendapatkan audio dari pernyataan salah satu petugas yang sedang diwawancarai tim Kompas TV di lapangan untuk sementara ini. Namun seperti yang disampaikan oleh tadi tim evakuator di sana, hingga saat ini sudah ditemukan 4 jenazah yang berada di sekitar longsoran Bantar Gebang. Ya, kita akan dengarkan, sudah mendapatkan audionya dari lapangan berikut ini. Di dekat kendaraannya, di bagian pengemudi. Ya, di pengemudi. Sopir truk atau gimana, Pak? Iya, kemungkinan besar adalah pengemudi kendaraan. Untuk data sementara, korban meninggal berapa? Sementara data yang ada di kami 4 orang meninggal. 4 orang meninggal. Ya, mohon doanya ya. Ya, itu tadi pernyataan dari Kapolres Metro Bekasi Kota, Komisaris Besar Kusumo Wahyu Bintoro, yang juga menyatakan telah mengerahkan sejumlah tim untuk ikut membantu proses evakuasi longsornya TPST di Bantar Gebang milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seperti yang saya tadi utarakan, informasi soal ini, perkembangan terbarunya akan kami sampaikan dalam berita-berita program berita Kompas TV lainnya. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Selalu cukupi kebutuhan hidrasi Anda pada saat sahur dan berbuka puasa dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari puasa pasti sejuknya. Saya Radi Saputro, berterima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung